Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memasuki praibadah kita. Kita duduk diam di dalam Tuhan, kita duduk tenang di dalam Tuhan. Untuk kebaikan
kita akan lebih memasuki hadirat Tuhan lebih lagi seperti rusa yang haus akan Tuhan, akan air. Begitu juga dengan kita haus akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh biarlah hati kita tertuju hanya kepada Tuhan. Biarlah kita datang dengan kehausan akan Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku, kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekatlah kasih-Mu. Mari saudara-saudara, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Kita katakan seperti rusa yang haus. Rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Sungguh bagai tanah gersang, bagai tanah gersang
pribadi yang mengenal hatiku. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Tuhan Allah yang mengenal setiap hati kami. Engkau Tuhan yang menilik setiap hati kami Tuhan. Setiap keperluan tak, Engkau Tuhan yang tahu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memuji Engkau. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Allah hadir di sini Tuhan. Saudara-saudara, siapa yang percaya? Angkat tangannya. Bahwa Tuhan Yesus Allah hadir di sini. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari bersyukur kebesarannya, Allah yang perkasa.
Saya tanya, siapa yang merasakan Tuhan Yesus itu baik? Saya dong. Wah, semua pasti merasakan kebaikan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, Tuhan Yesus itu baik. Dalam hidup saya Tuhan Yesus itu baik sampai saat ini. Saya berdiri tempat ini itu semua karena Tuhan Yesus. Kalau saya mau cerita hari ini nanti panjang gak selesai-selesai saudara. Saudara percaya kan Tuhan Yesus itu baik? Nanti angkat tangannya, jempolnya bahwa Tuhan Yesus itu baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, sungguh amat baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, sungguh amat baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sungguh tiada berkesudahan kasih Yesus. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Saudara-saudara, kita katakan kepada kiri dan kanan kita bahwa Tuhan Yesus itu baik bagimu, baik bagiku. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus baik. Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus baik. Yesus baik bagimu. Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya tetap selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus apa? Tuhan Yesus baik. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Mari saudara-saudara, kita siapkan hati kita untuk menerima firman dari Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan.
Hatiku telah siap, Tuhan.
benih firman Tuhan yang kami dengar hari ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami siap untuk dengar firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara-saudara. Hari ini kita spesial dilayani oleh Pendeta Leonard Bolang. Untuk beliau saya persilakan. Kita beri tepuk tangan buat tim pemuji, pemusik luar biasa. Shalom. Ya, tadi sudah dikenalkan nama saya Leonard Bolang. Papa saya Manado, mama Jawa, Sunda, gado-gado jadinya. Istri wong Nganjuk Kertosono Om. Ya, jadi itulah karena si Bolang jalan-jalan terus. Ya, sepanjang 2017 sampai dengan tahun ini saya ada di Sinode GBI di Departemen Pemuda dan Anak, membantu melayani guru-guru sekolah minggu maupun para remaja pemuda menyiapkan modul-modul terutama juga kurikulum buat guru sekolah minggu. Nanti bisa di-download langsung sudah ready gitu ya sebenarnya sejak tahun lalu. Jadi buat di sini guru-guru sekolah minggu ada berita baik, saya sudah cerita dengan Pak Daniel. Saya ini teman Pak Daniel, teman belajar gitu ya. Pak Daniel terima kasih kesempatannya Om, terima kasih banyak. Kalau dulu sebelum pandemi saya di Tangerang Om, di tempat Om Yapto ya, di GB Victoria Park gitu ya. Apa sih Om kenal baik ya. Nah Bapak Ibu teman-teman, saya ini lama jadi guru sekolah minggu, jadinya juga nanti diminta untuk ngajar sekolah minggu. Kayak saya senang anak-anak karena mereka adalah generasi penerus gereja Tuhan. Saya percaya kalau hari ini banyak guru sekolah minggu yang menginvestasikan hidupnya lewat pelayanan yang mereka kerjakan, gereja akan kuat nantinya. Salah satu kehilangan anak-anak muda gereja di Eropa karena mereka melupakan pelayanan anak. Fokus dengan apa yang disebut fasilitas kenyamanan dunia. Sibuk memperkaya diri, memperkaya hidup, lupa mempersiapkan anak-anak mereka untuk hidup di dalam jalan Tuhan. Oleh karena itu, walaupun saya membuka kursus-kursus bahasa asli Alkitab, mengajar di komunitas-komunitas maupun pendeta-pendeta, saya tetap memberitahu kepada jemaat hamba Tuhan dimanapun, anak-anak jangan sampai lupa. Karena kalau kita lupakan mereka nanti 30 tahun, 50 tahun ke depan, gereja kita mau seperti apa? Saya pagi ini sengaja menyicipkan ini supaya pertama memberi semangat kepada guru-guru sekolah minggu. Iya, Pak Daniel juga masih ngajar ya Pak ya? Oh udah enggak? Main musik ya nanti. Saya juga membuat lagu-lagu sekolah minggu. Saya kasih tahu guru-guru sekolah minggu di Indonesia ini luar biasa. Ya. Saya bimbing mereka banyak membuat literasi, membuat lagu. Ya itu supaya guru sekolah minggu itu menyiapkan anak-anak kita. Ya selagi yang pembicaranya juga guru sekolah minggu, saya support guru sekolah minggu dari mimbar. Tepuk tangan dulu buat guru sekolah minggu kita. Jangan lupa Bapak Ibu, saat ini bisa duduk berdiri karena guru sekolah minggu juga. Ya, kalau di GBI kan guru ABI gitu ya, anak Betel Indonesia. Baik, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Saya ingin share tentang bagaimana menjadi dewasa di dalam firman. Boleh ya, terima kasih. Yang ayatnya saya ambil dari Efesus 4 ayat 15. Mengapa judulnya menjadi dewasa di dalam firman? Biasanya menjadi dewasa di dalam Kristus. Sebenarnya ini gimmick yang coba saya berikan supaya kita di dalam pikiran mengerti bahwa kalau ingin kita dewasa di dalam Kristus tidak mungkin tanpa kita berada di dalam kebenaran, menggelutinya, menenggelamkan diri di dalamnya, mempelajarinya, menggalinya, dan menghidupinya. Sehingga yang dinamakan menjadi dewasa di dalam Kristus sama dengan kuat di dalam firman. Sebenarnya demikian. Mari kita baca Alkitab kita sama-sama di Efesus 4 ayat 15.
Boleh kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Kita baca bersama-sama. Kita baca ayatnya ya, mulai dari Efesus 2:3. Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, Paulus mengingatkan jemaat di Efesus untuk bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, ke arah Kristus yang adalah kepala. Bayangkan badan tanpa kepala. Jadinya kalau di Kalimantan disebutnya itu yang melayang-layang itu. Saya pernah 11 tahun tinggal di Balikpapan, kuyang. Ya, itu mengerikan. Tetapi badan tanpa kepala jauh lebih mengerikan. Gereja Tuhan yang melupakan Kristus dan tidak bertumbuh ke arah Dia, ini mengerikan. Sebagai pengikut Kristus kita harus bertumbuh ke arah Dia. Amin. Amin. Ya walaupun secara fisik mungkin badan kita tumbuh besar melar gitu ya. Ke arah 40 celananya gitu ya. Lalu badannya ke arah lebih jauh. Pinggangnya melebar. Bertumbuh bukan tinggi ke atas tapi ke samping kayak saya gitu. Tetapi di dalam kerohanian kita harus bertumbuh dalam Kristus. Amin. Setiap kita. Setiap anak, setiap remaja, setiap pemuda, setiap kaum muda, bapak ibu. Berapapun usia kita harus terus bertumbuh. Karena kalau kita berhenti bertumbuh berarti kita mati. Amin. Mari kita bertumbuh di dalam Dia. Nah, bagaimana sekarang kita bisa bertumbuh dan menjadi dewasa? Ada hal yang cukup menarik berikutnya. Dari kata dewasa, ada yang menarik ketika kita melihat kata Tuhan Allah perintahkan. Ketika Tuhan Allah perintahkan Musa untuk menuliskan kata laki-laki dewasa di dalam Kejadian 2 ayat 21 ayat 24, ini menarik sekali. Boleh dibuka, baik saya bacakan ayat 21, kalau terlalu kecil mungkin bisa ditayangkan ayat yang besarnya. Kejadian 2 ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya lalu menutup tempat itu dengan daging. Di sini kata manusia masih memakai kata Adam. Di dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani. Dan dari rusuk ayat 22 dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan lalu dibawanya kepada manusia itu. Kata manusia itu masih Adam di sini. Tetapi ketika masuk ke ayat 23, lalu berkatalah manusia itu. Ini ayat emasnya kaum muda nih. Inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Nah di sini kata laki-lakinya berubah. Tadi manusia, sekarang laki-laki. Laki-laki dewasa. Kadang-kadang Indonesia ada frasa istilah anak laki-laki. Tetapi kalau di Alkitab ini laki-laki ini merujuk kepada laki-laki dewasa atau male bahasa Inggrisnya. Ini kata yang berbeda dengan manusia tadi. Nanti kita lihat ayat 24 lanjut. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Lagi-lagi di sini kata laki-laki ditaruh. Kata yang sama berbeda dengan ayat 21 dan 22. 21 dan 22 manusia itu Adam. Nah sekarang selanjutnya kata laki-laki yang diambil ditaruh. Selanjutnya slide-nya boleh ditayangkan. Kata laki-laki itu dalam bahasa aslinya sebelah kanan ini, sebelah kiri ini ish. Disebutnya bahasa Indonesia ish, tulisannya begitu. Nanti belajar sama Pak Pendeta Daniel. Ya. Nah, ish ini ya, ini memiliki akar kata yang sama dengan kata es. Es itu api.
kata yang Alkitab pakai untuk api dalam bahasa aslinya es. Kok beda ya? Api kan panas, es kan dingin. Ya itu kan esnya Ibrani, bukan esnya Indonesia. Nah jadi kata laki-laki dewasa itu berakar dari sebuah dua huruf S. Yang artinya api. Jadi ada hubungan dengan laki-laki dan api. Hubungannya apa? Nanti kita lihat. Kita harus melihat bagaimana cara bangsa Israel kuno membuat api. Dulu belum ada smartphone untuk merekam mereka Musa membuat api. Tetapi digambarkan seperti ini. Berikutnya boleh. Nah, lihat. Ini disebut kayu api atau kayu untuk membuat api. Zaman Israel kuno atau zaman manusia purba disebutkan itu kalau buat api menggesekkan kayu ke sebuah papan atau kayu yang kering, sangat kering. Lalu dibuat ujungnya ada lubang lalu digesek terus sampai akhirnya keluar asapnya. Ketika keluar asapnya akan diambilnya entah jerami, entah apapun yang di dekatnya yang bahan mudah terbakar. Serbuk-serbuk demikian. Serbuk-serbuk yang mudah terbakar, lalu ketika asap itu sudah muncul, ditaruh serbuknya, lalu ditiup-tiup. Apinya mulai jadi. Nah ini menarik. Karena laki-laki dewasa itu atau laki-laki dibuat oleh Tuhan Allah dari debu tanah, lalu Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kejadian 2 ayat 7. Ada kegiatan yang sama, tindakan yang sama yang dilakukan Tuhan Allah. Sama seperti zaman dulu bangsa Israel kuno membuat api. Setelah digosok-gosok, lalu jadi asap keluar, mulai asap, ada percik-percikan api kecil, diambilnya serbuk atau apapun yang disebut seperti jerami kering. Kalau bahasa Inggrisnya sebut tinder. Lalu diambil, ditiup, lalu apinya menyala. Ada kesamaan ya, tindakan yang mirip ketika Allah menjadikan manusia. Jadi di dalam diri manusia ada hembusan nafas Allah yang membuat api berkobar di dalam dirinya. Di dalam diri kita ada api dari Allah sendiri asalnya. Amin. Karena berapa kali nanti kita lihat Alkitab menyatakan Tuhan Allah itu seperti api. Nah kata wanita juga dewasa memiliki akar kata yang sama berhubungan dengan kata api untuk laki-laki. Berikutnya ini dia kita lihat. Isha. Ya, Isha. Di Ibrani dulu kalau hanya nggak dibaca terakhir bukan Isha, tapi Isha, gitu ya. Nah, ini sama akar katanya. Lihat tulisannya sama-sama. Ada alef dan ada shin. Ada tulisan yang sama dengan s tadi. Ini akarnya sama. Nah ini luar biasa. Wanita juga demikian memiliki api. Yang tentunya dari Allah, bukan api dari laki-laki. Tulangnya ya diambil dari laki-laki. Inilah dia tulang dari tulangku kata firman Allah tadi. Nah Tuhan Allah menyatakan dirinya dengan hal yang berhubungan dengan api. Di Ulangan 4 ayat 24 kita lihat. Sebab Tuhan Allah adalah api yang menghanguskan. Allah yang cemburu. Wah, serem juga sebenarnya gitu ya. Tapi di sini Allah sebagai api dikatakan demikian. Ibrani 12 ayat 29 juga menyatakan sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Jadi kita melihat bahwa sumber api di dalam diri manusia laki-laki dewasa dan wanita dewasa adalah dari Tuhan Allah. Amin, yaitu hembusan nafasnya. Api ini bukan bicara api fisik tapi bicara tentang kehidupan, unsur ilahi yang Tuhan Allah beri dalam diri kita. Amin. Sehingga kita bisa berpikir, merasakan dan bertindak seperti Dia. Amin. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus.
Jadi kalau kita berkata di dalam diri kita, kita percaya kepada Tuhan Yesus dan kita memiliki roh Allah dalam diri kita, maka kita memiliki unsur yang dari Dia. Pikiran, perasaan, keinginan kita sudah dipenuhi oleh kuasanya yang akan bisa memikirkan, merasakan dan bertindak sama seperti Dia. Inilah yang penting. Nah, saya melihat ada dua kegunaan utama dari api. Yang pertama, api itu menerangi kegelapan. Yang kedua, api bertujuan untuk membakar benda-benda. Nah, hari ini kita konsen yang pertama, bahwa api itu untuk menerangi kegelapan. Tuhan Yesus berkata dirinya adalah terang dunia. Di dalam Yohanes 8 ayat 12. Sebenarnya dengan demikian Tuhan Yesus sedang berkata dia Allah loh. Sebenarnya dengan demikian. Dia tanpa perlu mengatakan akulah Tuhan Allahmu. Dia sudah menyatakan dirinya bahwa dia adalah Allah kita. Amin. Pencipta langit dan bumi. Nah, demikian karena Tuhan Allah adalah api. Kegunaan api adalah terang, menerangi. Lalu Tuhan Yesus juga berkata bukan hanya dirinya terang dunia, tetapi kita gerejanya, pengikutnya adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matius 5 ayat 14 dan 16. Yang percaya berkata amin. Jadi ini tujuannya sebenarnya mengapa Allah menaruh apinya di dalam diri kita. Unsurnya, kehidupannya, keilahiannya dalam hidup kita. Yaitu lihat kata kalimat terakhir. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kehidupan kita harus bisa memuliakan Bapa di surga. Kalau yang kita muliakan benda-benda, mobil, rumah, sepatu yang bermerek, tas yang mahal. Maka semuanya ini akan kita muliakan. Seperti ini misalnya, oh saya punya lihat nih, tablet saya berlapis emas. Miliaran ini belum ada di dunia. Ketika hujan turun lihat, yang dilindungi kepalanya atau badannya? Apa tabletnya? Tabletnya. Karena ini dimuliakan, harus dilindungi. Kalau mobilnya dimuliakan, lihat mobil ini. Lamborghini, Alphard. Kalau mobilnya Toyota Kijang. Saya dulu punya mobil Blazer, tahun 2000 itu. Itu kalau tutup pintu mesti cebrok, baru ketutup. Beneran Pak. Dan itu, waduh, karena mobil tua gitu juga ya. Wah, tapi saya sayang juga sama mobil ini gitu. Saya rawat juga dengan baik. Tapi saya lihat kalau misalnya Blazer diparkir di samping Alphard. Itu biasanya orang punya Blazer diam-diam, ngumpet-ngumpet. Terus yang punya Alphard keluar, wah kalau pakai jasa lagi, treng. Mobilnya tepuk-tepuk. Emang kuda. Nah, karena dia memuliakan mobilnya yang mahal. Bapak Ibu mengerti ya? Kalau tas kita branded, yang dipamerkan itu tas. Lihat tasku. Louis Vuitton. Gak boleh sebut merek. Tadi somasi. Nah, tapi kita melihat banyak orang yang dipamerkan begitu kan. Rasanya kalau gak punya tas yang Louis Vuitton gitu ya. Wah itu enggak. Saya pernah ke Singapura, bukan. Ya pernah ke Singapura itu lihat, pertama kali saya ke Singapura saya bingung. Di mall itu ada ibu-ibu sama anak muda itu antri panjang sampai ke pintu sebuah outlet. Di dalamnya itu outletnya itu ya kayak pintu kaca begini, tapi orangnya sedikit. Di dalamnya ada tas-tas. Rupanya tas branded, yaitu Louis Vuitton. Waktu awal-awal, ini kan awal tahun 2000 saya ke Singapura, itu baru-baru ngetren. Dan yang di dalam outletnya nggak penuh, cuma 1-2 orang. Security jagain, yang masuk cuma boleh 1 atau 2.
Dan mereka kalau masuk udah rasanya, wah kayak masuk surga rasanya. Bangganya. Kalau sebelum masuk udah begini dia, nungguin, nggak sabar. Pas masuk itu langsung kayak terbang. Lagi keluar bawa, ya yang merah itu. Lalu mulai pamer. Andai itu yang sama kepada Bapa di surga. Yang kita pamerkan Bapa di surga. Kristus yang kita peragakan di dalam kehidupan. Itu yang Bapa di surga inginkan. Yaitu bagaimana kita memamerkan Bapa di surga. Memperagakan kehidupan seperti Kristus. Bagaimana kehidupan Kristus? Burung punya sarang, serigala punya liang. Anak manusia enggak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Maksudnya Pak enggak boleh punya rumah? Bukan enggak boleh punya rumah. Kenapa Tuhan Yesus melakukan itu? Hidup berkeliling ke kota-kota, berkeliling ke desa-desa. Saya pernah buat lagu, Orang Gila di Gerasa judulnya. Yesus di Gerasa. Itu nanti lagunya saya kasih. Di G Pak, Pak Daniel boleh di G. Sedikit country Pak, country. Yesus berkeliling, Yesus berkeliling, Yesus berkeliling. Yesus berkeliling ke kota-kota. Mana pagi ya suara saya nggak naik-naik ya gitu ya. Yesus di G ya Pak tadi? Ya G ya. Yesus berkeliling ke kota-kota. Oh iya kalau pagi nggak nyampe rupanya saya ya. Turun deh Pak. Yesus berkeliling ke kota-kota. Yesus berkeliling ke desa-desa. Yesus sedang menuju ke Gerasa. Di sana ada yang menunggunya. Ya. Di sana ada yang menunggunya. Ya gitu Pak. Seorang yang sudah lama gila. Hidup di kuburan terikat roh jahat. Menanti sang pembebasnya. Udah dari awal ya Pak. Yesus berkeliling ke kota-kota. Yesus berkeliling ke desa-desa. Yesus sedang menuju ke Gerasa. Di sana ada yang menunggunya. Di sana ada yang menunggunya. Seorang yang sudah lama gila. Hidup di kuburan terikat roh jahat. Menanti sang pembebasnya. Tepuk tangan dulu buat badannya. Baru dengar langsung bisa musiknya. Saya salah. Jadi gitu. Yesus berkeliling ke kota-kota supaya dia bisa membebaskan yang terbelenggu. Amin. Demikian kehidupan kita memperagakan Kristus. Membebaskan yang terbelenggu. Amin. Pak lagunya kok gitu sih kayak lagu sekolah minggu. Biar gak ngantuk. Karena udah mulai gini ini. Mulai ada yang di hadiratnya ternikmati sekali. Ya. Nah jadi begitu Bapak Ibu. Tuhan Yesus sengaja memang memiliki kehidupan yang berpindah-pindah supaya dia bisa melayani. Bukan masalah dia punya tempat tinggal atau tidak. Tapi bagaimana memang tujuan kehidupannya untuk membebaskan yang terbelenggu. Memulihkan hati yang terluka. Amin. Menyelamatkan kita yang terhilang karena dosa. Dan demikian kehidupan kita. Kita punya rumah bagus, puji Tuhan. Mobil bagus, puji Tuhan. Tapi jangan sampai mobil kita ini nggak pernah diisi orang yang kita beri tumpangan. Untuk ke gereja, untuk ke rumah sakit, untuk ke tempat yang jauh karena kesulitan. Jangan sampai apalagi jemaat, sesama jemaat loh. Mentang-mentang mobil kita bagus, pas lihat aja lagi jalan, itu kayaknya jemaat kita ya, iya. Minggir, jauhin. Nanti minta numpang lagi, nggak boleh begitu. Amin. Tapi harus justru berhenti. Sini masuk, ayo saya anterin mau kemana. Wah, Pak emang kita kar gitu kan, online car. Ya tapi kita harus memberi tumpangan. Karena Paulus berkata dengan demikian, dan Tuhan berkata dengan demikian kamu memberi tumpangan, kamu melayani malaikat-malaikat. Amin. Nah demikian kehidupan kita harus memperagakan Kristus sehingga kita menjadi terang. Nah berikutnya. Nah sekarang bagaimana itu terlaksana kita bisa memperagakan Kristus seperti itu dengan mudah kita melayani Tuhan. Yaitu tadi kembali ke ayat semula. Efesus 4 ayat 15. Sekarang saya bagi dua hal. Yang pertama, tetapi dengan teguh
berpegang kepada kebenaran. Yang kedua, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Yang pertama, kita berpegang teguh kepada kebenaran supaya kita bisa jadi terang. Pegang teguh kebenaran. Kedua, di dalam kasih melakukannya tanpa mengharap balasan. Seperti Tuhan mengasihi kita, menyelamatkan kita, enggak minta bayaran. Nah ini yang penting. Teguh berpegang kepada kebenaran. Kita semua harus pegang ini kebenaran firman Tuhan. Harus rajin menggali kebenaran, mencari Tuhan, mencari kebenaran, belajar firman Tuhan. Seperti mencari emas dan permata. Amin. Nah saya lihat loh fenomenanya di gereja Tuhan. Kalau pertemuan-pertemuan pendalaman Alkitab gitu loh ya. Kok yang rame ibu-ibu. Usia senja. Oh, kalau di saya dulu usia emas. Takut ada yang tersinggung. Emang kenapa senja? Gitu ya. Usia emas. Ada yang bilang usia indah Pak. Oke deh. Terserah gitu ya. Tapi yang kebanyakan demikian. Bapak-bapak kemana? Bapak-bapak. Aku angel ngomongnya. Kok juga ada bapak-bapak mabar loh. Bapak-bapak yang muda nih. Generasi Z, generasi milenial. Bapak-bapak yang baru nikah. Pulang kerja bukannya urus rumah lalu cari Tuhan. Belajar firman Tuhan. Mabar. Tahu mabar? Tahu enggak Bu mabar? Kalau dulu kita tahunya misbar. Layar tancap gerimis bubar. Kalau sekarang mabar, main bareng, main game online bareng. Ini fenomena sekarang. Direktur-direktur perusahaan cepat pulang. Oh bro, ya cepat di rumah gue tunggu. Cepet ngapain ditunggu? Main game. Lah anak lari-lari, naik sepeda depan dia. Sana jauh-jauh, cepetan. Jangan ganggu Pak, cepet nih. Ayo papa lagi push rank. Papa ini Free Fire tahu. Papa ini The Mobile Legend. Papa ini lagi seru, anak lagi main sepeda. Papa, sana. Aduh, bukan belajar firman, anak juga gak diurus gitu ya. Jangan begitu ya, di sini mah gak ada ya Om ya. Padahal di sini gak ada ya jemaat semua rajin-rajin sih, bapak-bapak ya. Rajin ikut persekutuan doa, pendalaman Alkitab. Kan di sini ada pendalaman Alkitab nih. Saya rajin loh ikutan YouTube channelnya. Nah, itu lihat, rajin semua yang di sini anak-anak muda yang cowok-cowok rajin ya. Yang laki-laki dewasa. Halo, dewasa tuh berapa tahun Pak? Udah 17 tahun ke atas deh. Rajin gak pendalaman Alkitab? Rajin, di sini mah semua rajin ya Pak ya. Ting. Ya. Saya bilang rajin aja deh daripada gak bisa pulang nanti. Nanti siang saya mau ke Nganjuk soalnya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman nih saya panggil teman-teman, bro, sister, mas. Rajin cari Tuhan, rajin ikuti pendalaman Alkitab, amin. Karena dengan kebenaranlah kita bisa mengenal Dia. Kita bisa menjadi seperti dia nantinya, amin. Jadi tolong ganti agenda kita. Mabar kita, nongkrong di kafe. Cuman lihat medsos, lihat TikTok, berita perang Rusia Ukraina. Berita politik, masalah ijazah sampai 2 jam kita pantengin. Bisa loh jam-jaman lihatin masalah ijazah aja, asli apa enggak. Tapi giliran gali firman Tuhan, baru 5 menit. Tapi kalau lihat TikTok, biar jam 2 pagi, ding. Itu banyak sekarang. Nah anak-anak kita juga mesti kita latih. Bagaimana kita melatih anak-anak kita? Dengan lihat kita yang memberi contoh. Kalau kita rajin menggali firman di rumah, bangun tidur gak cari HP, cari Tuhan. Gali firman Tuhan setiap hari belajar firman. Itu anak-anak lihat. Kalau bangun tidur kita langsung angkat pujian.
Bapa, engkau sungguh baik. Itu anak lihat. Terradiasi akhirnya dia. Dia ikutan. Dulu papa saya jam 5 pagi, setiap jam 5 pagi bangun langsung. Ku berbahagia, yakin teguh. Karena dari Protestan lagunya itu. Yesus abadi kepunyaanku. Akunya begini, saya nyari. Habis itu dia baca satu pasal Alkitab. Baca satu pasal, aduh 5 pagi Pak, aduh masih malas. Tapi gara-gara itu saya percaya investasi rohaninya. Hidupnya membuat Tuhan percayakan pelayanan pekerjaan Tuhan. Amin. Jadi bapak-bapak. Terus yang ibu, tuh bapak dengar. Enggak, ibu juga sama. Bangun tidur jangan langsung cari dapur, cari penggorengan. Cari Tuhan dulu. Amin. Amin. Kan indah gitu loh. Kalau latih anak-anak kita, saya itu dari kecil. Ya, latih anak-anak saya belum bisa baca. Waktu 2 tahun ajarin ayat hafalan. 1 ayat saja. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 10. Itu anak saya baru 2 tahun belum bisa kan baca. Lalu masih giginya ini bolong-bolong, masih ompong gitu ya. Karena sering minum madu dulu kecil itu. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan. Karena haruslah demikian gitu ya. Tapi puji Tuhan terus dilatih. Akhirnya ketika sudah bisa baca, kelas 1-2 SD, lancar bacanya, mulai ada peraturan di rumah. No Bible, no breakfast. Sebelum baca Alkitab pagi hari, enggak boleh sarapan. Kejamnya ini terkena KPHI lagi saya nih. Ya tentunya kita kondisikan, enggak selalu harus kalau melanggar kita langsung disiplin, enggak, diingatkan baik-baik. Sampai akhirnya rajin. Nah sekarang puji Tuhan, setiap hari minimal 1 pasal. Anak saya ada 15 tahun, 12 tahun. Itu yang 15 tahun sudah 4 kali lebih kejadian sampai wahyu bolak-balik. Adiknya itu 2 kali lebih bolak-balik. Nah sekarang ada peraturan lagi karena papanya kan ngajar Ibrani gitu bahasa asli Alkitab. Sebelum tidur harus baca 1 pasal Ibrani. Terserah mau mulai baca jam 7 pagi, pokoknya sebelum tidur, jam 9 malam masuk kamar mereka harus baca Alkitab Ibrani dalam bahasa Ibrani. Bereshit bara Elohim Adonai bla 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 bla. 1 pasal Om. Bukannya mau gaya-gayaan Om. Karena saya tahu bagaimana beratnya pergaulan sekarang. Kehidupan mereka nanti. Kalau kita enggak mumpun masih ada terus injek kebenaran. Terus latih paksa supaya mereka belajar firman. Kapan lagi? Supaya nanti ketika saya pulang bertemu dengan dia nanti tanya. Anakmu diajar apa? Mobile Legend. Anakmu diajar apa? Free Fire. Diajakin mabar. Kafe, nongkrong. Beli Louis Pitona. Diajar apa? Nyari uang banyak-banyak biar kaya raya. Rumahnya gedong. 13 tingkat. Pabriknya 16. Ada pabrik belalang. Pabrik kecoa. Nanti Tuhan bilang buat apa? Kok kamu gak ajarin seperti aku? Nanti masuk surga wajahnya gak kayak aku. Wajahnya kayak itu. Mobile Legend, Free Fire. Ayo Bapak Ibu teman-teman. Bro, sister, mas. Jadi contoh buat adik-adik kita. Amin. Buat anak-anak kita. Paksa mereka. Jadi kalau guru sekolah minggu kasih ayat hafalan jangan protes. Aduh kakak. Di sekolah udah banyak PR-nya. Jadi kasih ayat hafalan lagi. Ya itulah pergumulan kita ya guru sekolah minggu ya. Jadi saya membawakan suara juga nih. Jadi Bapak Ibu jangan marah-marah kalau banyak PR di sekolah minggu juga. Supaya kita pastikan anak kita tujuannya ke sana. Amin. Tujuannya serupa dengan Kristus. Amin. Mari tenggelamkan diri dalam penggalian kitab suci yang berikutnya. Barulah kita melakukan firman kebenaran ini. Amin. Ikuti pertemuan-pertemuan pendalaman Alkitab. Ini bukan pesan sponsor. Tapi saya tahu ini penting. Gereja mula-mula begitu disukai banyak orang dan berkembang dengan pesat karena 1, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka dipenuhi kuasa Roh Kudus dan mereka hidup berbagi. 3 hal ini penting. Jangan dihilangkan. Makanya kalau ada yang protes ibadah firman Tuhannya minta cuma 5 menit doang. 5 menit saja.
Ya sudah Pak Pendeta, Pak Om, jangan dikasih kepastian masuk surga. Suruh urus sendiri. Nah, mari Bapak Ibu, giatkan diri kita mencari Dia. Amin. Giat berpegang teguh kepada kebenaran. Sehingga apa? Kita bisa bercahaya. Menjadi terang dunia. Kuat di dalam firman, kita jadi contoh buat hidup banyak orang. Amin. Juga nggak terlalu ngerepotin Bapak Ibu Gembala dan pelayan Tuhan di sini. Kalau sebentar-sebentar gara-gara nggak rajin ikut pendalaman Alkitab, nggak ngerti firman, di rumah tangga cekcok gitu loh. Baru nikah, 2 tahun ngerasa nggak cocok. Lalu minta cerai. Loh ini kasus perceraian di kalangan Kristen banyak loh. Padahal Alkitab tulis, boleh nggak bercerai? Ya, jelas kekristenan tidak menerima praktek perceraian. Itu susah berat sebenarnya ngajarinnya. Bapak Ibu, saya pernah jadi wakil gembala di Balikpapan. Lalu diizinkan dititipin anak teman yang ribut suami istri ini. Papa mamanya ribut, anaknya dititipin berhari-hari Om. Berhari-hari dititipin. Rasanya mau konselingin kayak saya gak sanggup gitu ya. Istri saya ikut bantu. Ini berat. Akhirnya apa? Saya berpikir susahnya jadi gembala ya. Berat sekali. Cobalah Bapak Ibu ringankan kesulitan, beban berat gembala kita. Kalau kita rajin belajar firman, kuat di dalam Dia. Ketika kita ada masalah suami dengan istri, kita tahu firman kebenaran, kita mudah mengampuni. Kita mudah melupakan. Kita enggak main kata-kata kasar keluar. Isi kebun binatang kamu, isi WC kamu, isi tempat sampah kamu. Kok orang Kristen begitu rumah tangganya? Nah itu dia. Tapi kalau kita mengerti kebenaran, kita melakukan kasih, istri kita sayang, suami kita terima apa adanya. Walaupun dulu waktu sebelum nikah badannya kayak Rambo gitu ya. Sekarang udah loyo. Kalau dulu cari duit getol, kalau sekarang getolnya kerokan. Pakai duit. Karena udah loyo. Tetap kasih dia apa adanya, amin. Jangan dulu baru dikejar-kejar. I love you sayang, honey bunny. My sunshine. You are my sunshine. Sekarang udah 15 tahun nikah, 20 tahun nikah, 35 tahun nikah. Dulu bodinya Pak 29. Sekarang mau 49. Dulu dari begini, bisa jadi begini karena ngurus anak-anakmu itu. Urus makananmu. Jangan ditinggalin. Jangan dimarahin, jangan dimusuhin. Amin. Terima apa adanya, saling mengasihi. Bapak Ibu mengerti maksud saya ya. Nah ini orang Jawa ini keren. Orang Jawa ini keren. Punya prinsip hidup itu kayak saya berpikir bahwa ini ada unsur dari pengaruh semitiknya. Urip iku, urup. Nah itu ya Pak ya. Itu ada semitik sebenarnya. Hidup itu menyala. Hidup itu bermanfaat buat semua orang. Lihat Matius 5 ayat 14 sampai 16. Sama kan? Kalau di Manado nih, karena papa saya orang Manado, itu ada juga filsafatnya demikian. Tapi bahasanya si tou timo tumoto. Itu Samratulangi yang ngomong. Si tou tumo tumoto. Orang hidup menghidupkan orang lain. Kalau bahasa kita diberkati untuk memberkati. Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu mau jadi berkat? Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita responi kebenaran ini. Kita katakan, Kaulah segalanya Bapa. Di dalam hidupku. Gak ada yang lain yang ku ingini untuk aku muliakan selain Kau. Aku mau mengasihi seberapapun harganya. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kebenaran-Mu
kebenaran-Mu itu bagian. Kau yang ku pandang, Yesus, Yesusku, selama hidup kami mau mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa. Dan sekali lagi kita semua lebih sungguh-sungguh, Kaulah segalanya, Kaulah segala. Ya Bapa, Bapakku di surga, dalam hidup kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, haleluya, ya haleluya. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Bapak Ibu mau sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita nyanyi lagu ini dari awal. Kau Bapa yang buat komitmen yang baru, buat komitmen yang baru dalam hidup. Dia sungguh baik bagi hidup kita. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagi. Kau ada di setiap langkah, Kau ada di setiap jalanku. Hatiku, buat komitmen yang baru, katakan kepada Dia, sungguh Tuhan, oh Kaulah segalanya, haleluya. Jesus, di dalam hidup Kau saja ya Tuhan, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagian. Kaulah yang ku pandang, Yesusku, haleluya. Hidupku mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Sebelum sekali lagi kita selesaikan lagu ini, Kau ibu-ibu, bapak-bapak, ada anakmu di sini, gandeng mereka. Suami ada istrimu, gandeng. Istrimu gandeng suamimu. Lalu buat komitmen di dalam hadirat Tuhan, bahwa engkau berjanji untuk membawa pasanganmu, anakmu sungguh-sungguh mencintai firman Tuhan. Amin. Kalau engkau hari ini datang sendiri, buat komitmen untuk berani berkorban, mengorbankan waktumu, kesenanganmu, mungkin bermain, nongkrong, atau melihat apapun. Waktu-waktu yang terbuang percuma kau gunakan untuk mencari Dia dan kebenarannya, menggali firman-Nya, ikut pendalaman Alkitab, ibadah doa, sungguh-sungguh mencari Tuhan, buat komitmen di dalam Tuhan, buat komitmen yang baru di dalam hadirat Tuhan. Mari, saya percaya ketika kuat di dalam firman, gereja ini akan menjadi kuat dan jadi berkat buat banyak orang, buat kota Malang, bahkan buat Indonesia, bahkan buat bangsa-bangsa. Amin. Kau anak-anak muda, kalau hari ini kau cuek, kau malas baca Alkitab, bertobat, buat komitmen yang baru untuk mulai membaca firman Tuhan setiap hari. Buat komitmen yang baru, mari
Minta ampun di hadapan Dia. Biar Tuhan yang berurusan dengan hidupmu. Ya Tuhan, ini kami. Kami mau Tuhan. Mengatakan Kaulah segalanya. Mari sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, ya Tuhan Yesus, selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, 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 memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Hikarabasikananamosidena, hirarabasikananahanamastena toparamas, obarabasikananadekaraya, abarabasirarawaharia totamos, huralabasikananabarabasandena. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Kau melihat hati anak-anakmu yang terbuka dan membuat komitmen yang baru di dalam Engkau. Bekerjalah lewat kuasa Roh Kudus-Mu, mengurapi anak-anakmu, hamba-hambamu setiap hari. Bahkan Kau memberkati para pekerjamu, pelayanmu yang luar biasa tempat ini untuk bersama-sama membimbing umatmu untuk mencintai Engkau. Engkau berkati Bapak Gembala, Engkau berkati seluruh pemimpin gereja ini, para pelayan Tuhan. Engkau berkati Bapak Pendeta Daniel, Tuhan berkati Tuhan. Tuhan berkati kami semua tim pelayan. Kami berkati Tuhan, supaya kami kuat di dalam Engkau, kuat di dalam kekuatan kuasa-Mu. Karena kami mencintai kebenaran-Mu dan berpegang teguh kepadanya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, kita siapkan hati kita untuk kita berdoa, bersyafaat. Yang pertama kita akan berdoa untuk kita sudah tahu ada tragedi Kanjuruhan, kita akan doakan supaya setiap masalah yang ada pada saat ini bisa teratasi dengan baik dan tidak ada orang-orang lain yang punya keinginan buruk di dalam masa-masa mereka akan mengatasi masalah ini. Nanti Kak Heni akan berdoa, dan yang kedua kita akan berdoa pada saat ini kita mengalami masa-masa sulit, tetapi kita percaya Tuhan akan menolong kita, dan juga biarlah setiap kita semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Nanti Kak Roslin akan berdoa. Mari kita berdoa untuk dua hal ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami tahu Engkau Allah yang Maha Kasih, Allah yang punya segala sesuatu. Tuhan, biarlah melalui peristiwa Kanjuruhan ini, Indonesia boleh belajar banyak hal. Dan kami percaya Indonesia akan Kau pulihkan lebih baik lagi ke depannya, terutama untuk dunia persepak bola. Bapak, kalau sampai saat ini masalah demi masalah yang ada belum terbuka, Tuhan berkati orang-orang yang sudah Engkau pilih untuk menyelesaikan kasus ini. Biarlah Tuhan hati-Mu ada pada mereka, sehingga hanya keadilan saja yang akan mereka nyatakan.
Dan kami percaya Tuhan turut campur tangan sehingga masalah Kanjuruhan ini akan bisa selesai. Dan kami percaya semua orang yang terlibat di dalamnya, semua orang yang ada di dalamnya akan dengan legowo menerima setiap keputusan yang ada. Kami tetap berdoa buat keluarga yang ditinggalkan dari korban-korban dari kasus Kanjuruhan. Biarlah kasih Allah ada di dalam diri mereka, sehingga mereka bisa tetap terus melanjutkan kehidupan mereka ke depan. Dan apa ya kesedihan yang sedang mereka alami, Tuhan yang akan memberikan penghiburan bagi mereka. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kasih Allah mengalir buat setiap keluarga korban. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan yang terbaik bagi mereka. Dan buat setiap orang-orang yang mau berniat buruk dari kasus ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami minta Tuhan, biarlah hatinya boleh diterangi dengan kasih Allah, sehingga mereka tidak mau dan tidak bisa untuk menghancurkan, memecah belah kesatuan di bangsa kami. Kami percaya Indonesia akan tetap menjadi negara kesatuan yang utuh, dan tidak ada tempat bagi roh perpecahan di bangsa kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak, saat ini juga kami berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini dan bahkan semua orang yang bersama-sama dengan kami. Kami tahu bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit. Kami mohon supaya Engkau membawa kami untuk makin mendekat kepadamu. Karena kami tahu hanya dekat dengan Tuhan, kami bisa melewati masa-masa yang sulit sekalipun. Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu. Engkau tahu kekuatan mereka. Dan kami berdoa supaya Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan baru kepada mereka setiap hari untuk menjalani kehidupan yang berat ini. Tuhan, kami percaya bersama dengan Engkau pasti akan ada jalan keluar bagi setiap persoalan yang dihadapi. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Bawalah kami untuk makin dekat dan bahkan makin melekat kepada Tuhan. Sehingga kami boleh melihat Engkau di dalam setiap persoalan kami. Sehingga kami boleh mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya Tuhan. Dan kami percaya melalui pertolongan-pertolongan yang Tuhan berikan bagi kami, ada kesaksian-kesaksian hidup yang mengalir keluar dari bibir mulut kami. Sehingga orang lain bisa melihat Engkau nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap jemaat-Mu. Jika ada di antara mereka yang sakit, ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan mereka. Jika ada di antara mereka yang kekurangan, pertolongan Tuhan nyata buat mereka. Jika ada di antara mereka yang lemah, biarlah kekuatan baru Tuhan berikan bagi mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, jemaat IRC menjadi jemaat yang kokoh dan kuat di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, mari kita siapkan persembahan kita. Saya mengundang pelayan persembahan untuk maju ke depan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan atas hidup kami Tuhan. Tuhan berkati persembahan kami Tuhan, kuduskanlah persembahan kami, agar persembahan kami boleh berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah glorious
Saya mengundang untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama. Yang berulang tahun pernikahan juga kita akan doakan. Nanti Kak Evata yang akan berdoa. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, selamat dan bahagia. Kiranya Tuhan memberkati, selamat panjang umur. Dari tempat ini kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang Tuhan berkati sekali lagi dengan umurnya Engkau tambahkan setahun. Tuhan kami percaya Tuhan penyertaan Tuhan tetap sama. Sama seperti sebelumnya Engkau menyertai, demikian pula Engkau akan menyertai tahun-tahun ke depannya. Tuhan kami percaya hikmat dari Engkau, kasih, berkat, damai sejahtera ada selalu bagi setiap saudara kami. Yang bersekolah Engkau berkati agar berprestasi, yang bekerja Engkau berkati agar berhasil. Semuanya Tuhan Engkau berkati satu persatu. Dan kami juga berdoa bagi mereka yang merayakan ulang tahun pernikahan. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah keluarga mereka. Engkau yang menjadi kepala atas mereka. Kami percaya keluarga demi keluarga akan rukun, akan ada damai sejahtera, akan selalu ada kasih. Terima kasih Tuhan, dari tempat ini kami berdoa dan kami berbahagia. Haleluya, amin. Amin, selamat ulang tahun dan kita akan mendengarkan beberapa pengumuman yang akan disampaikan oleh Kak Roslin. Baiklah Bapak Ibu, pengumuman pada hari ini yang pertama, bukan pengumuman ini ya, mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Pratama Leonard Bolang untuk pelayanannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Lalu yang kedua, sesuai dengan pengumuman saya beberapa waktu yang lalu mengenai persembahan batik yang diserahkan atau dipersembahkan oleh Ibu Evi Astura sebanyak 25 kemeja batik. Kita akan jual itu seharga 175.000 per kemeja. Jadi mohon bantuan jemaat untuk bersama-sama dan puji Tuhan sudah laku 7, jadi tinggal 18 ya. Oke, lalu yang kedua saya umumkan mengenai G5000. Supaya tidak banyak kotak-kotak yang ada ya, kita tetap pakai satu kotak yang ada di depan pintu kaca itu. Hanya saja kalau persembahan-persembahan yang lain Bapak Ibu bisa masukkan di dalam amplop seperti biasa kita lakukan. Untuk yang G5000 nggak usah pakai amplop. Jadi yang tidak pakai amplop itu nanti saya anggap itu adalah persembahan G5000 untuk pembangunan. Sedangkan mengenai perkembangan renovasi saya akan umumkan minggu depan. Demikian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Mari saya mengajak saudara-saudara untuk bangkit berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Elsada, Elsyada. Saya mengundang Bapak Pendeta Leonard. Bapak Ibu, sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan melihat kehidupanmu muka dengan muka, memandang engkau sebagai pribadi yang dikenalnya dengan sangat baik. Dan engkau diberikan berkat setiap hari yang sudah disiapkan secara teratur. Sesuai dengan kebutuhanmu, sesuai dengan kekuatan kuasanya.
Dan Tuhan melindungi engkau. Keluar masukmu, di perjalananmu, di usahamu, di pekerjaanmu, di kuliahmu, di sekolahmu, engkau diberkati. Di rumah tanggamu engkau mendapatkan kasih berlimpah. Dan biarlah semua berkat ini engkau terima mulai hari ini, sekarang dan selama-lamanya, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya kita berkata amin.